Thailand atau nama resminya Kerajaan Thailand adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara. Negara ini berbatasan dengan Laos dan Kamboja di sebelah timur, Myanmar di sebelah barat dan utara, lalu Malaysia di sebelah selatan, dan Laut Andaman dan Teluk Thailand di sebelah barat daya. Ibu kota negara ini adalah Bangkok yang juga merupakan kota terbesar di Thailand. Thailand memiliki sejarah yang kaya, termasuk masa kejayaan sebagai Kerajaan Siam. Nama Thailand dipilih sebagai nama resmi negara pada tahun 1939. Dan sejak saat itu dikenal sebagai Kerajaan Thailand. Thailand berarti tanah bebas dalam bahasa Thai. Lalu ekonomi Thailand sendiri didukung oleh sektor pariwisata yang kuat, ekspor produk-produk pertanian, dan industri. Pariwisata menjadi salah satu pilar utama perekonomian di negara Thailand, dengan pantai-pantai yang indah, kuil-kuil bersejarah, dan budaya yang kaya menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan dari seluruh dunia untuk berkunjung ke negara Thailand. Thailand sendiri memiliki keberagaman budaya yang sangat unik, dengan mayoritas penduduknya menganut agama Buddha. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Thai, tapi banyak juga penduduk yang berbicara dengan bahasa minoritas dan bahasa Inggris. Masyarakat Thailand dikenal karena keramahan dan kehangatan mereka terhadap pengunjung atau turis. Pemerintahan Thailand berbentuk monarki konstitusional, di mana raja adalah kepala negara. Thailand juga memiliki sistem politik yang kompleks yang melibatkan berbagai institusi dan partai politik. Selain keindahan alamnya, budaya yang kaya, dan makanan yang lezat, Thailand juga menawarkan berbagai atraksi wisata seperti kuil-kuil bersejarah, kehidupan malam yang bersemangat di kota-kota besar, dan kegiatan petualangan di pulau-pulau tropisnya. Lalu di balik itu semua, ada hal yang paling unik dari negara Thailand, yaitu adanya gender ketiga. Selain pria dan wanita, di Thailand ada juga kate atau waria. Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini, karena ini merupakan salah satu pembahasan yang menarik, yaitu kenapa sih banyak ladyboy di Thailand. Lalu kita akan bahas apa sih itu ladyboy. Ladyboy adalah, dalam bahasa Thailandnya, kate, adalah istilah yang digunakan Thailand untuk merujuk pada individu yang merupakan bagian dari komunitas transgender atau waria. Dalam bahasa Inggris, istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada kate adalah ladyboy. Kate adalah istilah yang kompleks dan mencakup berbagai identitas gender di dalamnya. Beberapa kate mungkin mengidentifikasi diri mereka sebagai wanita trans. Tapi sementara yang lain mungkin merasa sebagai gender ketiga yang berbeda dari laki-laki maupun dari perempuan. Identitas gender dan pengalaman kate bisa sangat beragam. Dan setiap individu mungkin memiliki cara pandang yang berbeda tentang identitas yang mereka miliki saat itu, sebagai kate tentunya ya. Lalu dalam budaya Thailand, kate telah ada sejak lama dan diterima dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada komunitas dan lingkungan dari wilayah tersebut. Beberapa kate dapat merasa diterima dan dihargai di dalam masyarakat, sementara yang lain mungkin mendapatkan diskriminasi atau stigma. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan adil, tanpa memandang identitas gender mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan kesadaran dan dukungan bagi hak-hak LGBT di Thailand dan di seluruh dunia bahkan ya. Namun masih ada banyak tantangan yang dihadapi oleh komunitas transgender termasuk kate dalam mencari pengakuan dan kesetaraan dalam masyarakat. Karena ya emang hal ini masih dianggap menyimpang gitu. Bukan sebuah hal yang bisa disetarakan gitu, karena ya menyimpang gitu. Lalu kita masuk ke dalam sejarahnya. Sejarah munculnya paham kate di Thailand melibatkan perpaduan antara faktor budaya, agama, dan sejarah yang kompleks. Identitas gender ketiga, kate, telah ada dalam budaya Thailand selama berabad-abad. Berikut adalah beberapa faktor yang berperan dalam munculnya paham kate. Yang pertama, tentu saja ada budaya dan tradisi. Gender ketiga telah ditemukan dalam berbagai budaya di seluruh dunia, termasuk Thailand. Lalu beberapa budaya memiliki peran yang diakui secara sosial dan ritual untuk individu yang mengidentifikasi diri sebagai gender ketiga. Lalu yang faktor berikutnya ada pengaruh budaya tradisional Thailand. Sebelum Thailand menjadi negara modern seperti sekarang, budaya tradisional Thailand juga mencerminkan keberagaman identitas gender. Misalnya, dalam pertunjukan seni tradisional seperti teater lukis, ada tokoh-tokoh gender ketiga yang dikenal sebagai Nang Sai, yang akan memerankan karakter perempuan dalam cerita tersebut. Lalu faktor berikutnya ada Buddhisme. Agama Buddha memainkan peran penting dalam budaya dan sejarah Thailand, karena emang mayoritas di Thailand tuh Buddha ya. Dalam ajaran Buddha, konsep reinkarnasi dan karma menyiratkan bahwa kehidupan saat ini dipengaruhi oleh kehidupan di masa lalu. Beberapa orang mungkin menganggap identitas gender mereka sebagai hasil dari kehidupan sebelumnya. Lalu yang berikutnya ada paham leluhur dan spiritualitas.
Beberapa masyarakat di Thailand mempercayai bahwa seorang bisa menjadi KT karena memiliki hubungan spiritual dengan leluhur atau roh tertentu. Identitas gender seringkali dihubungkan dengan sifat spiritual dan juga kesaktian. Lalu penting juga untuk diingat bahwa sejarah dan pemahaman tentang identitas gender di Thailand sangat kompleks dan dapat berbeda di berbagai wilayah dan di komunitas. Pengalaman individu KT juga sangat beragam. Dan ada banyak perspektif tentang cerita yang berbeda tentang bagaimana identitas ini muncul dan berkembang dalam budaya Thailand. Lalu, kenapa sih orang memilih untuk menjadi KT? Atau alasannya itu kenapa gitu? Alasan seorang menjadi KT di Thailand adalah masalah identitas gender yang kompleks dan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Identitas gender ketiga, termasuk KT, melibatkan spektrum yang luas dan setiap individu mungkin memiliki alasan yang berbeda untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai KT. Lalu beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi KT di Thailand yaitu identitas internal. Beberapa orang mungkin merasa bahwa identitas gender mereka tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Lalu mereka mungkin merasa lebih nyaman dan otentik dengan mengidentifikasi diri mereka sebagai KT. Jadi mereka ketika lahir, mereka itu sebagai laki-laki. Namun ketika sudah beranjak dewasa, mereka mulai merasa bahwa diri mereka itu sebenarnya bukan menjadi laki-laki. Nah, lalu mereka merubah diri mereka menjadi KT yang mereka nyaman gitu dengan gender sebagai gender KT gitu, bukan sebagai gender bawaan lahirnya gitu. Lalu berikutnya ada kebudayaan dan juga tradisi. Budaya dan tradisi Thailand telah mencerminkan keberagaman identitas gender selama berabad-abad. Beberapa masyarakat lokal dan tradisi budaya kuno menghormati peran gender ketiga. Lalu yang berikutnya ada dukungan komunitas. Adanya komunitas dan dukungan sosial bagi individu yang mengidentifikasi diri sebagai KT dapat mempengaruhi keputusan seorang untuk mengadopsi identitas gender tersebut. Jadi mereka ketika menjadi KT, mereka itu bisa diterima dengan sangat baik di komunitas tertentu gitu. Jadi mereka memilih untuk menjadi KT. Lalu berikutnya ada pengaruh media dan juga budaya populer. Lalu pada beberapa kesempatan, identitas KT dapat dipengaruhi oleh pengaruh media, budaya populer, atau selebriti yang mengangkat representasi dan keberadaan para KT tersebut. Lalu berikutnya ada faktor spiritual dan religius. Faktor spiritual atau religius dapat berperan dalam identitas gender mereka. Beberapa orang mungkin percaya bahwa identitas gender mereka merupakan hasil dari hubungan spiritual atau karma dari kehidupan sebelumnya. Persepsi sosial. Dalam beberapa kasus, persepsi sosial terhadap identitas gender tertentu dapat mempengaruhi cara seseorang mengidentifikasi diri mereka. Beberapa individu mungkin merasa lebih sesuai dengan peran dan identitas gender ketiga karena alasan sosial dan cultural. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengidentifikasi diri mereka dengan cara yang paling otentik dan yang paling mereka sukai atau yang paling cocok dengan diri mereka gitu. Identitas gender adalah spektrum yang luas dan masyarakat harus memberikan dukungan dan pengakuan bagi keberagaman identitas gender. Nah, KT ini kan merupakan gender baru ya, yang mana bukan laki-laki maupun bukan perempuan, yaitu gender yang menyalahi aturan gitu. Nah, lalu bagaimana sih tanggapan masyarakat Thailand terhadap gender ketiga ini atau KT ini? Tanggapan masyarakat Thailand terhadap KT dapat sangat beragam, tergantung pada berbagai faktor dan juga termasuk latar belakang budaya, agama, dan tingkat pemahaman tentang identitas gender itu sendiri. Beberapa masyarakat di Thailand dapat menerima KT dengan baik, dengan relatif terbuka dan menghargai identitas gender mereka. Namun sementara yang lain mungkin masih menghadapi diskriminasi dan stigma karena emang ya KT itu merupakan sebuah penyimpangan gitu. Makanya mereka diasingkan gitu atau tidak bisa diterima dengan baik. Beberapa masyarakat di Thailand, terutama di kota-kota besar dan pusat pariwisata, lebih terbuka terhadap identitas gender yang beragam, termasuk KT. Mereka dapat mengakui hak mereka dan menghargai keberagaman gender sebagai bagian dari budaya modern yang inklusif. Namun banyak juga di masyarakat Thailand yang cenderung bersikap toleran terhadap KT, di mana mereka tidak secara aktif mengganggu atau menolak identitas gender mereka, meskipun tidak selalu sepenuhnya diterima. Mereka mungkin dapat hidup dengan lebih damai dan mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-teman terdekat. Nah, di balik ada dukungan yang mensupport mereka atau yang menerima mereka, di balik itu juga ada mereka juga dapat menghadapi diskriminasi dan stigma di beberapa bagian masyarakat tertentu. Diskriminasi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, akses ke layanan kesehatan, atau mendapatkan pengakuan resmi terhadap identitas gender mereka. Nah, pemahaman tentang KT ini sendiri terus berkembang seiring berjalannya waktu. Beberapa langkah positif telah diambil dalam mendukung hak dan pengakuan bagi komunitas LGBT di Thailand.
Tetapi masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mencapai kesetaraan dan pengakuan yang lebih luas bagi individu yang mengidentifikasi diri sebagai KT. Nah, itu dia cerita tentang KT di Thailand ya. Karena kita kan emang, ya mungkin rahasia umum bahwa di Thailand banyak ladyboy gitu. Ketika kita ke Thailand, kita harus benar-benar mengidentifikasi apakah ini benar-benar perempuan atau ini perempuan KW gitu. Nah, mungkin itu dulu cerita tentang KT dari Thailand. Semoga kalian suka dan semoga cerita ini menarik. Sekian dulu dan terima kasih.